Hai Avenger, assalamualaikum, salam lestari. Dan sore hari ini ya masih sore karena masih jam 7. Dan Panji sambil nungguin sholat isya. Kebetulan masih belum azan. Ya, Panji pengen sedikit ngebahas sama kalian soal petualangan Panji yang belum lama ini Panji lakukan bersama Mas Ratno di lereng Gunung Ciremai. Walau sebelumnya Panji pernah mengeksplor area tersebut, tapi kayaknya nggak lengkap kalau misalkan Panji nggak eksplor di siang hari. Masih banyak hal yang belum Panji lihat ketika siang hari. Ternyata masih banyak hal keren yang bisa Panji tahu dan Panji lihat di sana saat petualangan kemarin di Purwokerto. Oke deh, daripada dengerin suara burung saya yang nggak mau berhenti ngoceh, Panji juga sambil nungguin waktunya sholat isya tiba. Ya udah, teman-teman mending lihat dokumentasi petualangan Panji saat di Purwokerto. Ya, kamu ciut ya. Oke, lihat yang ini ya. Rata-rata seperti ini nih Mas. Oh, jadi memang konturnya perbukitan gini, naik gunung. Tebing-tebingnya nanti di depan bisa kita lihat punya betapa wah curamnya tebingnya. Keren. Kalau Tapi sanggup nggak kira-kira? coba aja dulu Mas. Oke Ini lah. kan masih rata, masih aman Mas. Ya, Mas kita Ratno ini- jangan lihat Panji gendut Kita sekarang. ini baru, Aduh. belum seberapa ini. Oke deh kalau gitu. Depan nanti kita harus lewat tebing. Oke, teman Panji, sekarang Panji udah ada di areal sekitaran lereng Gunung Selamet bareng sama Mas Ratno. Dan dari sini, Panji akan diajak Mas Ratno buat mengarah ke arah habitat para satwa. Sebenarnya udah ada banyak satwa yang Panji lihat, kayak serangga, kupu-kupu, cuma kan bukan itu yang kita cari. Dan itu Mas, di sini juga masih banyak ular bisa seperti ular viper, makanya ini kita harus bawa ini Mas. Bawa safety tools. Harus dong, kita Oke. masuk hutan. Betul Mas. Heeh. Ayo, kalau gitu kita langsung mulai. Ayo. Ayo Mas. Yuk. Go. Ini kalau ini setiap hari hujan kayak di sini ya? Memang ya namanya daerah pegunungan lah Mas. Pasti hujan ya? Kadang-kadang di bawah terang benderang, di sini juga hujan. Gitu. Oke. Baik ya. Yuk. Mas. Ini udah mulai nih kita daki nih. Belum seberapa ini Mas. Belum seberapa? Kita harus naik ini. Ini apaan Mas? Binatang apa nih? Nih di bajunya. Oh. Lihat Mas, lihat. Teman-teman. Kalau Lihat. ini cuma ulet ini. Ulet apa kok gini Mas? Ini ulet kilan kalau di sini. Oh, nggak bahaya ya? Enggak, yang lebih menakutkan di sini. Saudaranya ini Apa? lintah. Oh, Hati-hati pacet. aja nanti. Pacet teman-teman. Pacet. Iya, lintah darat. Itu nyedot darah soalnya ya. Tapi kan nggak berbisa Mas, jadi nggak bahaya kan? Juga itu termasuk bisa buat terapi juga. Oh gitu. Pacet juga bisa. Bisa. Kayak lintah berarti. Lintah. Ayo Mas, gas lagi lah. Yuk. Wah, ini Naik bener terus Mas. ini Mas. Ini saya merasa bahagia sekali hari ini karena nemu lagi spot kayak gini. Ini kita udah mulai tinggi nih. Dan ini kita lihat ketinggian kita di sini ada di 739 meter di atas permukaan laut. Kita tepat berada di lereng Gunung Selamet bagian selatannya Mas. Bagian selatan di Purwokerto. Dan dari sini Panji bisa melihat keindahan hutan. Dan kota Purwokerto cuma lagi mendung, jadi nggak kelihatan. Cuma kita udah lumayan tinggi nih. Tapi ini beruntung juga kita ini nggak turun kabut. Kalau turun kabut kita nggak bisa lihat kemana-mana ini. Tapi ini udah masih bisa lihat pemandangan dan hijau-hijauan kayak gini. Seneng banget tuh dari teman-teman. Lumayan ini. Asik. Wah, ini tuh lokasi yang emang keren dan cocok buat kita berpetualang. Selain Panji emang punya misi ini hari ini buat nyari terenggiling langsung di habitatnya, bukan buat dibawa pulang ya, cuma buat dipelajari. Nah, Panji juga bakal coba identifikasi setiap hal yang bisa Panji temui di sekitar sini. Mudah-mudahan kita dapat ketemu yang Mas Panji belum pernah ketemu ya. Wah, itu yang utama. Yuk, Mas. Oke, yuk. Oh, itu ya Mas ya? Iya itu Mas. Ya udah, segera Mas kita ke atas. Ayo. Lanjut. Wuh, Ayo. asik ini. Hihi, haha.
Nah, Mas, Ini pakis ya Mas ya? iya pakis. Ini Bisa dimakan ya? daun mudanya ini bisa dimakan, biasa di sayur soalnya, dimakan Sama- mentah sama juga nggak penduduk. apa-apa. Sekitaran lereng sini juga suka diambil. Bener. Ini ya? Iya. Nih. Kalau Pagi. ada nyari yang masih agak-agak merah gitu, Oh. itu enak gitu Mas. Aku cobain deh. Coba dong. Wih. Haha. Agak pahit dikit sih sebenarnya. Heeh. Cuma oke sih, maksudnya rasanya nggak terlalu buruk kalau buat di hutan kayak gini kan. Ini pakis hutan namanya teman-teman, dan ternyata bisa disayur katanya. Tapi kalau mentah-mentah pun bisa dimakan. Ada banyak jenis pakis kalau di hutan kayak gini. Banyak. Hewan-hewan penghuni lereng Gunung Slamet ini sangat menyukai dengan tempat-tempat lembab seperti ini. Terutama jenis kodok, Mas. Kodok. Kan biasanya di pohon kalau nggak di sungai. Di sini ada jenis kodok pohon seperti jenis Rhacoporus, kan banyak jenisnya Oh di iya, sini. kodok terbang tuh ternyata ada juga di sini Ada. teman-teman. Dan banyak juga jenis kodok-kodok yang lain lah pokoknya. Siap, yuk lanjut. Katanya mau nyari. Di mana Mas? Oh iya ya, yuk kita cari yuk. Ya, dia ngajakin nyari hewan, dia malah ajak lanjut. Katanya mau liatin kodok. Tapi bener loh Mas, ini tempatnya memang bagus banget nih, lembab banget. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Oh ini kok dibuka aja, dibuka gitu. Ini ada amfibi tak berkaki. Kita langsung gali Ini- ya. Iya, iya, iya. Oke. Mas, kalau mereka ini jenis kodok bukan sih Mas? Di lubang, kalau siang di lubang ya? Sebenarnya Waktu itu kan malam di luar. ketika Ya. siang hari mereka akan menghabiskan bobot cantiknya itu di bawah dedaunan mati seperti ini, di tanah-tanah lembab seperti ini Mas. Jadi ini dia bersembunyi di lubang, mungkin lubang serangga-serangga lain seperti tarantula atau apa Oke, gitu. yang udah kosong. Jadi dia manfaatkan untuk tempat persembunyiannya. Mhm. Dan Teman-teman, ini namanya bana sicilian atau amfibi tak berkaki. ini lebih mirip Salam. cacing atau belut ya? Iya sih Mas. Ada matanya. Ada. Kalau cacing kan nggak punya mata ya? Dan dia juga punya garis kuning ini di bagian samping Oh. badannya. Ini bedanya sama cacing tahu nggak teman-teman? Dia punya mulut tuh gede. Dia punya mulut, terus ada matanya juga, dan Ada kumis. Ada kumisnya juga tuh. Itu kumis buat apa sih Mas? Itu yang berfungsi untuk sensor lah ya. Oh. Dan ini hewan ternyata kayak berair gitu ya badannya. Jadi kayak Makanya, kodok. Kita lihat Kayak katak. tempat tinggalnya aja dia milih yang lembab-lembab kayak gini loh. Berarti kalau kering mati ya. Mati lah. Hewan ini hanya dapat ditemukan di Gunung Slamet sini Mas. Dan pertama kali yang menemukan Haji, kita lah pede ya. banget sih. Pede banget Pede ya. banget sih. Enggak lah. Yang jelas ini hewan katanya hanya bisa ditemukan di sekitar sini. Tapi emang bener sih, Panji beberapa kali ngejelajahin lereng-lereng gunung kayak Salak gitu ya, gede. Nggak pernah nemu yang kayak gini. Nggak pernah Mas, ya. kalau cacing sondari beda ya? Itu cacing ya? Beda. Iya kan? Cacing sondari yang gede itu. Itu beda kalau itu Cacing. jenis cacing kan. Kalau ini kan emang amfibi kan? amfibi. Mas, ini aku bawa ya? Jangan. Janganlah, percuma Mas, mati di bawah. Nah, itu teman-teman. Selalu akan ada rasa ingin membawa hewan yang ada di alam karena lucunya, karena jinaknya. Tapi satu hal yang harus kalian ingat bahwa tidak semua hewan yang kita temukan bisa ikut bersama kita. Benar Karena banget. ketika udah pindah dari rumahnya, kadang mereka stres dan akhirnya mati. Kasihan kan? Jadi lebih baik kita lepas lagi dan jangan ganggu ya. Oke, yuk Janganlah. kita Ini rilis memang lagi aja. nggak bisa beradaptasi nih di kandang Mas. Jadi kita- sebaiknya kita rilis lagi. Kita masukkan ke lubang lagi ya. Oke, boleh Mas. Oke, karena kita udah mengganggu boboknya Tapi kan kasihan. walaupun mengganggu demi kebaikan, Oke, biar bisa siap. mengedukasi teman Panji yang nonton nih Mas nih, ya Bener, kan? Dan siap. kita juga tidak membawa dia untuk pulang, Janganlah. ya kan? Jadi tetap kita hanya mengamati di sini dan melestarikan mereka dengan cara mengembalikannya kembali. Bener. Nah, ini aja. Yuk Mas, siap. Yuk lanjut. Hati-hati Mas, woi. Licin ini. Ya, jurang Mas. Untung aku nggak masuk situ Mas. Oh, hati-hati, licin nih. Udah mulai lembab. Jauh gak Mas? Oh, lumayan. Woi, Kenapa Mas? Mas. Apa? Kenapa? Ada apa sih Mas? Ya? Flying frog! Yeay! Akhirnya nemu juga!
Ini aku yang nyebur ini, Mas Panji enggak ini. Ayo enggak adil ini. Aku tungguin. Wah, ini nggak benar ini. Ini temannya nggak mau kalah banget ini. Adil kita bahas. Halo. Ini keren banget, lihat. Ini kodok yang bisa terbang. Bukan yang bisa terbang ya. Jadi mereka itu disebut flying frog karena loncat. Dia kalau nih kalau loncat, coba ya Mas, aku suruh loncat ke Mas Ratno ya. Yuk. Nih, kita suruh loncat. Ya. Yuk. Itu. Jadi dia punya apa, selaput di kaki itu bisa digedein. Itu kalau misalkan dia dari atas pohon yang emang tinggi ke bawah tuh bisa kayak ngelayang. Bisa melayang, benar. Jadi dia mampu menempelkan ini selaputnya ya. Jadi seolah-olah ini ada lemnya. Dan coba Mas tempelin ke pipi saya, Mas. boleh. Tuh. Wah. Ternyata iya. Langsung. Bahkan ke rambut pun kuat. Betah ya di sini ya. Tadi ada pohon ya. Dia tahu saya orang baik, Mas. Ini ukuran maksimal atau masih bisa gede lagi? Ini udah maksimal, Jess. Oke. Dan ini pun jenis betina ya. Soalnya untuk pejantan kodok terbang ini dia berukuran lebih kecil dibandingkan si betinanya. Oh gitu. Jadi kelihatan jantan betinanya dari visual. Visualnya Bisa ditentukan dari visual, dan Mas. dari kepalanya pun kalau mereka masih berumuran anak-anak ya kan belum kelihatan gedenya. Jadi kita bisa melihat dari bentuk kepalanya. Oke, itu juga jadi pacuannya. Bener untuk banget. menganalisa dari si kelaminnya. Unik banget teman Panji. Jadi ini keren. Mas Ratno nih best matanya. Aku tadi nggak lihat apa-apa sama sekali. Dia bisa lihat penyamaran dari flying frog ini ya, atau kodok terbang ini. Kenapa? Karena Mas Ratno udah terbiasa mengeksplor daerah sekitaran sini, karena ini emang zona dia herping, teman-teman. Kalau kodok di sini banyak nggak jenisnya, Mas? Banyak. Selain ini? Di sini ada berpuluh-puluh jenis di daerah Gunung Slamet ini. Berarti kalau misalkan ada teman-teman yang emang suka meneliti amfibi, main ke daerah sini oke juga ya. Bener buat banget. mengenali spesies kodok yang ada di sini. Dan di sini pun juga masih banyak tempat-tempat wisata juga. Yang indah-indah, yang keren-keren buat dikunjungi, bagus. Wah, mantap. Gokil sih teman-teman pokoknya. Ini mau dibawa pulang atau gimana nih? Jangan dah, kita rilis saja. Asik, saya tadi ketes dulu. Nih. Barangkali kan dia akan berubah pikiran. Nggak boleh dong, karena kodok ini memang penghuni daerah pegunungan ya, daerah dingin. Jadi nggak bisa hidup di tempat lain. Kalau kita taruh di kandang, kasian, akan susah untuk beradaptasi. Malah nanti akan malang nasibnya. Dan kasian. mereka ini juga perannya selain memang predator serangga, cacing dan lain-lain, mereka juga adalah makanan untuk ular pohon. Bener banget, dan juga menyediakan makanan untuk burung-burung predator. Di sini banyak soalnya. Ini burung hantu, burung elang juga makannya masih. Bener banget. Dah, kalau gitu kita salam lestari, kita rilis. Oke, yuk, cantik yuk. Oke, salam lestari. Salam lestari. Dadah. Dadah. Ya, Mas. Ya, lereng Gunung Slamet yang waktu itu Panji eksplor sama Mas Ratno ada di ketinggian kurang dari 2000 meter di atas permukaan laut, karena memang masih jauh sekali ke arah puncak, teman Panji. Nah, kenapa di puncak gunung jarang sekali kita bisa menjumpai atau menemukan ular atau reptil? Karena hanya ada beberapa spesies reptil dan ular saja yang bisa bertahan di suhu ekstrim dingin yang ada di ketinggian gunung lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Ya, mereka adalah hewan darah dingin. Jadi para reptil, khususnya ular, lebih banyak memilih tempat yang hangat. Oke, azan telah berkumandang barusan, dan sekarang waktunya Panji buat pamit dan menunaikan sholat isya dulu ya. Oke, teman Panji, semoga apa yang tadi kalian lihat di dokumentasi video petualangan saya di Purwokerto bisa menambah semangat Arranger semua untuk berpetualang kembali. Salam lestari, assalamualaikum.